Jadi kalau ditanya dalam kondisi begini, mestinya dengan pikiran jernih, mendengar masukan, Mas. Benar. Masukan dari pelaku, apa sih problem kalian? Benar. Dan kita minta tidak muluk-muluk, tolong kepastian hukum pertama. Jadi kalau kita benar, jangan diganggu. Kalau ormas bisa masuk mengganggu kita. Ya Dan udah. ini, apalagi kalau di tengah hutan sana kan. Nah, yang begini-begini, dan kalau diceritakan panjang lah ya, artinya. Jadi kalau tidak diatasi, apalagi dengan otonomi daerah yang bebas seperti sekarang, ya kita harus tentunya punya cara mengatasi sendiri. Tapi lama-kelamaan kan, aduh, apakah tepat? Karena itu kita berharap dengan Pak Prabowo ini, Pak Prabowo kan ini kan punya kelebihan. Benar. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa melihat pengalaman Korea Selatan, Pak Chung Hee. Saya nih karena di sepatu, saya penasaran dengar bagaimana dukungan pemerintah Korea terhadap pengusaha eksportir. Gimana tuh Pak? Jadi Korea itu daya beli rendah. Iya. Di awal, dia kan merdeka hanya 1 hari. Beda sehari dengan kita. Indonesia. 1 hari. Tahun yang sama. Iya. Sekarang dia kaya raya, kita tetap begini kan. Ya walaupun dia bilang kita kaya juga kan. Karena GDP kita besar. Betul. Tapi kalau kepemilikan kan lain cerita. Benar. Kalau dibagi kita kebagian. Tapi yang lain kan tidak. Ya, nah, jadi saya tidak pernah menemukan, saya cuma tahu ada award dan lain-lain. Tapi nanti 1 hari dari dia konselor ekonomi kedutaan Korea mampir di kantor. Saya masih ingat namanya Mr. Kim. Mr. Kim, Pak Chung Hee dulu gimana? Pertama dia mulai dengan ucapan gini. Mr. Anton, saya dulu mahasiswa. Saya demo dengan Pak Chung Hee. Kita ikut demo karena dia itu dictator. But now we realize he is a hero. Dia yang meletakkan kekuatan ke ekonomi Korea. Polanya begini, simple. Karena orientasi ekspor, dia ada satu mekanisme monthly export promotion meeting. Apa tuh Pak? Setiap bulan meeting, para cebolnya, di sana kan bilang cebol, dan pengusaha-pengusaha ya. Sini menteri. Pak Chung Hee duduk kepala meja dan dia diam. Tidak ngomong berjam-jam berdebat. Ada kalanya, ya tentu pengusaha dan ini mengeritik kebijakan menteri. Ada kalanya menteri dengan menteri. Karena banyak menteri perdagangan dengan Menlu. Masalah atasi. Gitu. Setelah menemukan benang merah, stop meeting, tidak ada keputusan. Tapi setelah itu Pak Chung Hee panggil menterinya. You roba you punya kebijakan. Jadi tidak mau permalukan. Sebenarnya kita juga ada dulu zaman di akhir Pak Harto, Pak Tungki Menperindak. Dengan endorsement yang kuat dari Pak Harto kepada Pak Tungki. Tungki Ariwibowo almarhum ya. Pak Tungki dalam rangka peningkatan ekspor itu menjelang krisis 98 itu. Itu membuat meeting yang namanya deregulasi. Tim deregulasi. Dia punya Ibu Ambar dari perindustrian dengan beberapa anak-anak muda yang qualified karena mereka akhirnya jadi dirjen semua nih orang-orang ini. Jadi para pelaku melalui asosiasi memberikan masukan. Digodok oleh tim perindustrian Menperindak ini kan jadi satu dulu. Iya, Pak. Bikin matriks. Benar. Anggota tetap dari tim dari Pak Tungki ini adalah Gubernur BI karena masih di bawah pemerintah Pak Sudrajat Jiwandono. Menteri Keuangan Pak Mari Muhammad. Jadi bisa tanya Pak Sudrajat ini. Itu orang-orang pintar semua itu Pak. Itu sangat efektif Mas. Jadi umpamanya kalau kita mengeluh mengenai pelabuhan, biaya tinggi. Tim deregulasi bergerak. Tim regulasi dia kan data dia olah segala macam. Nah, next meeting saya ingat Pak Haryanto dan Nutirto diundang. Dan karena Pak Tungki di backup Soeharto, Pak Harto, ya menteri datang. Nah, seperti sekarang kalau Menko panggil, belum tentu menterinya datang. Dirjen aja juga belum tentu, Pak. Dirjen aja belum tentu. Belum tentu. Nah, jadi bisa ambil keputusan. Nah, di situ langsung dibicarakan, ambil keputusan. Yang kita butuh sekarang ya seperti itu, Mas. Mekanisme bagaimana mengatasi the bottlenecking lah istilahnya. Harus koordinasi beberapa pihak kan, Pak? Nah, Malaysia lain lagi. Zaman Pak Mahathir Mohamad itu krisis 98 dia tidak mau ke IMF. Tapi dia membentuk the National Economic Action Council. Bisa buka di internet. Dipimpin menteri senior yang langsung di bawah Pak Mahathir.
Nah ini sama dengan Pak Tungki. Apa problemnya? Nah sekarang kalau kita kesulitan di lapangan tidak tahu kemana, Mas. Iya betul. Perizinan, walaupun sudah ada Omnibus Law, banyak orang mengeluh saya masih aja kesulitan diganjal di bawah. Kita nggak tahu mau lapor siapa. Karena ini konspirasi. Kalau bupatinya yang ganjal, mau kemana kita? Benar. Kan? Iya. Nah, kita belum bicara ormas yang turun sekarang. Masuk pabrik, ya saya berkali-kali dapat keluhan. Masuk, wah ini terutama dikeluhkan masalah limbah dan lain-lain. Setelah proses panjang tidak menemukan, ya saya tidak tahu settle bagaimana. Setelah itu DPRD daerah ambil alih. Panjang lagi cerita, Mas. Jadi banyak Pak yang. Wah, jadi begini, Mas Wahyu. Yang ganggu kita banyak, ini Pak. Kalau nyamuk tidak bisa mati kecuali nyamuk demam berdarah. Tapi you nak bisa tidur nyenyak. Betul. Ya walaupun seekor saat sudah mau tidur yang ngomong gitu ya Pak. You pukul juga nak mati kan. Betul. Nah ini semua kalau ada tim seperti itu, di mana kita bisa mengadu dan dari situ bisa call langsung kepada yang bersangkutan. Benar. Saya berapa kali tangani. Saya tanya dulu bupatinya dari mana? Partai ini. Saya minta tolong pimpin. Ini serius. Pimpinan partainya, tolong call ya sudah settle. Jadi memang dianggap, nah itu kecuali kalau mereka beranggapan ini bagian daripada bisnis. Dan banyak kebijakan-kebijakan yang lisan yang harus kita ikuti. Artinya saya tetap sarankan begini, kita ingin mendukung Pak Prabowo ini sukses karena kalau tidak sukses kita juga yang menderita, Mas. Semua Pak kita secara objektif ya. Betul. Nah, oleh karena itu yang kita harapkan sebaiknya ada mekanisme seperti ini agar supaya investasi itu masuk. Walaupun memang investasi agak terganggu dengan keputusan MK yang mencabut mengenai isu ketenagakerjaan. Loh beginilah, bukan soal substansi. Tapi investor terutama yang baru melihat kalau undang-undang 2 tahun aja belum berjalan, tiba-tiba robah ini buat mereka kan serius. Dan banyak insentif diberikan untuk luar dalam negeri yang sudah ada di sini kan kurang diperhatikan. Padahal kalau ditanya Mas bahwa apakah ada peluang sangat besar. Seperti garment, sepatu, ingin semua masuk di kita Mas. Karena dia udah antisipasi perang dagang China, Amerika dan EU. Iya betul. Jadi termasuk pabrik-pabrik di China sendiri yang dimiliki mau relokasi China sini mau ke sini. Tapi kalau melihat begini dia memilih ya memang pilihan pertama Vietnam. Karena Vietnam FTA apa saja ada apa di sini. Dia ikut semua. Dia enggak peduli. Semua dia ikut. Jadi dia sudah mendapat ya kelebihan dari situ kan. Untung Vietnam penduduknya sedikit. Cuma 780 kan. Kalau dia 200 atau 300 juta kita mati. Karena dia punya pasar juga ya Pak ya. Dia pun di samping punya pasar, investasi akan ke sana. Jadi sebenarnya kalau ditanya peluang, kita peluang besar. Jadi kalau ditanya dalam kondisi begini, mestinya dengan pikiran jernih, mendengar masukan, Mas. Masukan dari pelaku, apa sih problem kalian? Benar. Dan kita minta tidak muluk-muluk, tolong kepastian hukum pertama. Jadi kalau kita benar jangan diganggu. Kalau ormas bisa masuk mengganggu kita. Ya dan udah. Ini apalagi kalau di tengah hutan sana kan. Nah, yang begini-begini kalau diceritakan panjang lah ya artinya. Jadi kalau tidak diatasi apalagi dengan otonomi daerah yang bebas seperti sekarang. Ya kita harus tentunya punya cara mengatasi sendiri, tapi lama-kelamaan kan apakah tepat? Sekarang begini, Jepang lah tuh contoh. Menurut saya Jepang salah satu yang potensial. Kalau dulu urutan pertama investasi dari Jepang Indonesia. Sekarang mungkin sudah nak masuk list kita. Masa Pak? Dia ke Vietnam dan India sekarang. Pak, Bapak kan ngomong Vietnam terus nih. Mike, benar gitu waktu itu nanya, Pak, Vietnam pertumbuhan ekonomi 2024 tumbuhnya berapa? 7,7 ya kalau nggak salah ya. Udah nyaris mau 8% tuh Pak. Kalau bicara Vietnam Mas Wahyu, ini contohnya karena yang ribut. Perbandingkan nama Indonesia deh Pak. Contoh konkret gini ya Pak. Kita ingin bertumbuh 8%. Benar. Kita setuju. Benar. Apakah bisa? Menurut saya kalau kita serius sih bisa. Bisa. Nah, tapi apa yang dia prime mover kan? Benar. Saya oke lah kalau mau hilirisasi silahkan, tapi tidak bisa hanya dengan hilirisasi kita capai 8%. Benar. Manufacturing penting. Industrialisasi balikin lagi gitu Balikin Pak. lagi. Dan jangan lupa Lee Kuan Yew zaman Perdana Menteri,
menekankan bahwa kontribusi daripada manufacturing harus 25%, Mas. Tentunya karena 25% dari PDB, 25% PDB. Dan sampai ini hari 20%. Tapi mereka yang namanya manufacturing sudah bukan sepatu dan garment. Benar. Udah teknologi tinggi, Pak ya. Teknologi tinggi ya. Nah, Vietnam sekarang. Kita alasan mencapai pertumbuhan 8%. Salah satu menaikkan PPN jadi 12%. Loh, itu kan begitu kan dibilang. Iya, Pak. Betul. Vietnam sama, mau 8%. Iya. Tapi dia turunkan PPN-nya menjadi 8%. Dia malah nurunin, kita Turunin 8%, kita naikin 12%. Ini Iya. fakta. Yang surprise, industri otomotif Indonesia ekspornya ke Vietnam naik 20%. Karena PPN-nya dia turun, Karena Pak. PPN turun. Artinya ekonomi Berputar. berputar. Nah, ini kan perbedaan approach. Saya nggak tahu, saya bukan ekonomi. Iya, kalau PPN turun jadinya daya beli karena harganya daya makin beli terjangkau, kan, Pak, karena PPN kita kan begini. Dari saya 1.000 berputar sampai sini udah 2.000. Benar. Jadi, nah ada pengusaha yang bilang, wah itu kan PPN itu ulah politisi saja yang bikin ribut. Sebenarnya buat dia bilang kan keluaran masukan. Iya, dia bilang hanya masalah cash flow. Tapi pada akhirnya ya betul Anwar Ibrahim. Kan ada viral. Saya tidak setuju GST kita terapkan atau dinaikkan sekarang ini. Karena orang miskin pun harus bayar. Benar. Iya, betul. Dikenakan Pak, jadi ke semua kenapa orang. Pak PPN itu naik? Katanya pengusaha, ada seorang pengusaha Pak yang apa namanya yang Meminta. Pak PPN itu naik, Inilah, Pak. pengusaha kan ada jutaan. Kalau hanya mau justifikasi satu pengusaha, saya juga bisa bawa ada pengusaha yang minta upah buruh dinaikin setinggi mungkin. Loh, itu ada, bukan tidak ada. Iya. Tapi begini, sebagai pemerintah, nah ini menarik ini Mas, agak filosofis. Iya, nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Kalau belajar. kita bisa refleksi ke Afrika Selatan, zaman Mandela menjadi presiden. Kita tahu bahwa dia ingin mempersatukan antara yang karena korban apartheid, hitam dan putih. Semangat orang-orang kulit hitam ini adalah sikat habis kulit putih lah, kira-kira kan gitu. Dia ingin mempersatukan negara itu melalui olahraga rugby. Iya, betul. Dan dia harus jadi juara dunia. Ada filmnya tuh Pak Itu ya Invictus. Iya. Itu impossible. Karena tim ini lemah dan tidak didukung rakyat. Betul. Kalau tim ini bertanding dengan luar negeri, bahasanya kan rakyat yang kulit hitam ini pro luar negeri. Benar. Begitu dia jadi presiden, langsung semacam KONI di sana atau federasi putuskan membubarkan. Mandela datang. Sebegitu dilapori bahwa mereka sudah bubarkan tim ini, itu, ya. Langsung datang. Nah, saya ingat sekretarisnya, siapa namanya, lupa, perempuan itu, Madibah. You jangan lakukan itu, you kehilangan popularitas dari dukungan hitam. Dia bilang, saya dipilih untuk memimpin. Rakyat itu tidak tahu yang untuk apa dan mau kemana. Rakyat kecil kalau ditanya bikin angket, apa dia tahu? Iya. Buat apa? Buat apa? Kalau bicara dari tingkat popularitas, yuk kasih bansos populer kan? Benar. Tetapi apakah benar arah polisi kita? Benar. Oleh karena itu kita harus berani bertindak mengambil kebijakan. Nah, yang kita harapkan pemimpin kita, udahlah mau pakai referensi bahwa survei itu penting, tapi yang paling penting adalah kebijakan yang dirasakan rakyat dia. Kedua, cerita yang sama, Margaret Thatcher. Inggris ya Pak? Inggris. Dia pada saat ekonominya sudah payah, dia mau bikin privatisasi. Itu diprotes oleh buruh. Demo bakar-bakaran betul-betul. Waktu itu memang serius di Inggris. Oleh inner circle daripada Partai Konservatif mengatakan, you jangan lakukan itu karena kita akan kalah dalam pemilu. Jawabannya itu gini Mas. Saya ambil kebijakan apa yang dibutuhkan rakyat saya saat ini, bukan untuk pemilu. Jadi sebenarnya gini, saya lihat kalau karakter ini ada di Pak Prabowo sebenarnya. Ya, Pak Chung Hee, dia kan background militer kan. Nah, tinggal bagaimana agar supaya mengambil kebijakan yang benar. Terutama sekarang yang paling dibutuhkan, ya kita lihat aja, Amerika sebesar itu masih butuh investasi, Mas. Betul. Saya kaget dapat undangan dari dikirim. Amerika mau bikin ada acara bagaimana cara investasi di Amerika. Kayak expo gitu, Pak. Iya, loh, ini Amerika. Promosi kan Pak berarti Pak? Promosi.
Artinya perang dagang, kalau kita lihat Trump dengan China ini begini, kuncinya kan untuk supaya buruhnya bekerja kan. Benar. Loh, justru sekarang yang paling penting bagaimana mempekerjakan rakyat kita sebanyak mungkin bekerja. Dan kalau memakai ukuran bansos harus naik juga itu menurut saya keliru. Justru makin besar bansos, something wrong dengan kita. Benar. Bahwa itu populer ya memang. Tapi bansos ini menjadi senjatanya Pak Jokowi kan. Iya. Loh, artinya kan populer. Benar. Betul. Tapi ya itulah kita rasakan sekarang. Pak, kalau ngomongin populer nih Pak, tadi kan Bapak juga nyebut biaya hidup di Malaysia lebih murah, biaya tol, di bensin dengan kualitas terbaik gitu. Dan sementara di Indonesia biaya kita mahal gitu Pak. Yang jadi perbincangan hangat banget tuh tentang daya beli Pak. Ya. Nah, Bapak tadi sempat menyinggung, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, kayak sebenarnya seberapa parah sih kondisi daya beli di Indonesia sekarang Pak? Wah, saya tidak ada ukuran seberapa parah, tapi menurut saya sangat parah ya. Tapi kalau sudah buktikan beginilah. Orang kan dalih dengan angka ini. Ya. Tapi kita lihat aja, ekspor kita kan menurun, pajak menurun. Ya. Retail juga mengeluh. Benar. Ya. Otomotif memang mereka ada angka. Mengeluh. Jadi tapi kalau bisa saja dicarikan ada satu perusahaan yang mungkin dia naik. Ya. Tapi satu contoh gini, saya ingat. Zaman waktu itu Bu Mega jadi presiden. Ya. Nah, kita mau bicara mengenai labor issue. Nah, lantas kita tanya kepada asosiasi retail. Bagaimana situasi sekarang? Dibilang menurun. Setelah itu saya tanya, sudah mulai berubah? Sudah. Tapi nanti dulu, apa semua? Enggak. Hanya yang besar-besar. Dia sebut seperti Unilever, Nestle. Itu pun karena merubah packing. Shampoo dari botol menjadi sachet. Dikecilin. Sekali pakai. Tapi at the end lebih mahal, Mas. You beli satu botol, itu lebih pada akhirnya kalau ditambah. Karena packing ini kan kecil-kecil. Dan saat itu mereka bikin survei mengenai orang belanja. Itu rakyat itu belanja 28 kali sebulan. Itu dua kemungkinan. Kaya sekali, sehingga setiap hari belanja. Atau yang butuhnya banyak, tapi pendapatannya hanya sehari ini, ya beli dulu satu ini. Atau beli beras sekilo. Daripada beli 10 kilo. Ya itu kan. Nah sekarang nggak ada survei itu, Mas. Dan kita lebih banyak disuguhkan dengan anime medsos ini juga beginilah. Ada baiknya tapi ada kalanya juga menyesatkan. Karena tidak ada check and recheck. Apalagi berkembang industri busur kan. Jadi saya ya bukannya apa. Kalau saya terima medsos begitu, saya cek dulu di mainstream. Ini benar nggak? Kalau ada di mainstream, cari lagi kepada orang yang mungkin tahu. Tapi orang lain kan langsung telan. Dan kita ini begini, mentally, saya kira ini juga kita harus masyarakat kita. Contoh konkretnya ginilah, saya bukan mengkritik, tapi sebagai contoh yang menarik. Pak Jokowi datang tengah malam, ketok pintu ke satu rakyat yang miskin, kasih bantuan 1-2 juta atau berapa lah. Viral sedunia. Ya namanya viral kan, sedunia itu. Saya yang tidak terima pun happy, Mas. Bayangkan situasi masyarakat kita sampai begitu. Padahal saya tidak dapat apa-apa. Dan jangan lupa, ini presiden. You bisa bikin kebijakan yang tidak hanya bagi-bagi gitu kan. Tapi masyarakat kita ini yang sudah seperti itu sehingga tidak merasa lagi loh. Saya sebenarnya susah ini kan. Tapi kalau kita lihat satu persatu, cari kerja susah. Kita bisa ukur dari cari kerja lah, Mas. Menurut satu pengamat yang dia survei, di Jakarta saja ada yang bayarnya per minggu 500.000, Mas. Aduh, kecil banget ya Pak. Karena ya wajar saja kalau daripada saya tidak bekerja. Itu di bawah UMR. Ya sudah pasti nggak sampai separuh kan. Nggak sampai separuh. Mau tidak mau, kita harus mengupayakan agar supaya bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin itu dulu. Sayangnya Pak Jokowi juga mencanangkan vokasi yang tidak jalan juga. Cuma kayak sekedar seremonial aja. Ya, padahal ini adalah yang sangat penting karena setiap orang mempunyai kompetensi yang dan itu yang diakui oleh Tim Cook, CEO-nya Apple ya. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube
Cuap-cuap cuan.